Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Kami dari Panitia Penilaian Tengah Semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 ingin memberikan materi untuk bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Google Form melalui akun PJJ SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Mohon Oke, maaf sebelumnya Bapak Ibu, kami sebagai panitia tidak menggurui Bapak Ibu. Ini hanya memberikan pemahaman bagi yang belum paham. Tapi bagi yang sudah paham, alhamdulillah, berarti kami bisa memberikan materi kepada yang belum paham. Jadi ini bukan menggurui Bapak Ibu ya, ini hanya kita sharing saja. Nah, pertama-tama Bapak Ibu memerlukan di sini adalah koneksi internet yang pertama, yang kedua adalah aplikasinya bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla, tergantung Bapak Ibu yang sudah diinstal di komputer, tidak usah oke, panik ya. Yang kedua adalah tentunya soalnya ya. Soalnya jadi kalau bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan kalau soalnya belum ada. Yang ketiga adalah ini saya menggunakan snipping tool Bapak Ibu. Nah, snipping tool ini untuk apa? Snipping tool ini adalah untuk membuat soal Bapak Ibu jika gambar atau susah diketik di dalam Google Form nanti menggunakan snipping tool ini. Nah, dari mana mencarinya? Gampang Bapak Ibu, Ibu silakan dicari saja di sini di komputer, dicari ya. Tulis saja snipping tool. Nah, nanti langsung muncul Ibu di sini. Nah, tinggal klik saja. Nanti atau misalkan kalau Ibu pengen ditaruh di depan, tinggal diklik kanan, di send to, ditaruh di desktop. Nanti muncul ada di desktop Ibu apa Ibu. Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita klik Google Chrome dulu. Oke, ini agak lama Bapak Ibu karena komputer saya maklum ya Bapak Ibu. Oke, di sini kita coba. Nah, di sini sudah muncul Google Chrome-nya. Nanti Ibu ketik di sini Google Drive. Google Drive. Nah, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, sama saja Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan banyak muncul Google Drive yang sudah ada. Ibu boleh pilih salah satu sama saja Bapak Ibu ya. Oke, oke, misalkan saya di sini pilih yang kedua, kan di sini biasanya paling atas itu adalah iklan. Oke, di sini yang kedua saya klik. Oke, nah di sini langsung muncul ke Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung saja klik yang di pojok kanan atas di sini buka drive Anda. Oke, saya klik ya. Oke. Nah, nanti kita akan secara otomatis masuk ke dalam drive email Bapak Ibu. Nah, caranya gimana untuk memasukkan ke dalam PJJ? Di sini ada di pojok kanan atas. Di sini kan biasanya email pribadi Ibu ya. Nah, kebetulan ini email oke, pribadi saya. Klik kanan saja Ibu atau klik saja di sini. Nanti di sini akan muncul. Kebetulan saya sudah pernah masuk email PJJ. Jadi tinggal Ibu pilih saja di sini SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk kalau misalkan Ibu di sini minta paspor, paspornya adalah SMA Negeri 7 Tangsel huruf besar semua. Nah, oke, di sini kami panitia sudah menyiapkan untuk folder dari soal PTS 2 yang utama dan susulan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan soal utama Ibu ke folder di sini, soal susulan yang di sini. Nah, misalkan saya akan membuat soal utama, saya klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada kelas-kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi, misalkan nanti Bapak Ibu silakan buat soal sesuai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Misalkan kebetulan saya mengampu di kelas 10, maka saya pilih kelas 10. Nah, untuk kelas 10 di sini, kami panitia sudah menyediakan pelajaran-pelajaran Bapak Ibu yang sudah diampu. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik saja pelajaran Bapak Ibu yang sudah diampu. Nah, yang sudah disediakan maksud kami. Nah, di sini kebetulan misalkan saya matematika wajib ya, saya tinggal klik saja matematika wajib di sini. Nah, nanti langsung muncul Google Form-nya yang sudah kami formatnya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan soalnya saja. Nah, di sini kita sudah membuat kopnya, sudah tidak bisa dirubah. Di sini sudah penilaian tengah semester 2, di sini tahun ajaran 2020-2021, jadi tidak usah Ibu rubah. Di sini nama siswa ya tidak usah dirubah.
Di sini kelas, kebetulan di sini hanya kelas 10 saja karena tadi saya pilihnya kelas 10 IPA 1 sampai kelas 10 IPS 5. Di sini tanggalnya nanti dimasukkan sesuai dengan tanggal pelajaran yang anak didiknya nanti akan masukkan. Nah, di sini sudah ada matematika wajibnya. Nah, misalkan di sini ada soalnya. Oke, ini saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Anggap kita belum membuat soal sama sekali. Oke, di sini. Nah, nanti Bapak Ibu hanya menerima Google Form seperti ini. Gitu. Nanti bagaimana cara memasukkan soalnya? Jadi Bapak Ibu silakan saja buat langsung soal di sini. Di sini tinggal buat soalnya. Oke. Tinggal diklik. Nah, di sini lihat perhatikan. Di sini kita buat soal pilihan ganda. Nah, jika soal Bapak Ibu tidak menggunakan rumus, tidak menggunakan gambar, itu sangat mudah, tinggal ditulis saja. Misalkan, berapakah 1 ditambah 1? Oke, misalkan ya. Nah, misalkan di sini opsi jawabannya, misalkan yang pertama 1, yang ininya 2, yang ininya 3, yang ininya 4, yang ininya 5, misalkan ABCD-nya. Nah, nanti setelah Ibu dapat jawabannya, Ibu tinggal masukkan di kunci jawaban di sini. Tinggal diklik jawabannya yang mana, tinggal dipilih. Misalkan saya jawabannya 1 tambah 1 adalah 2. Nah, untuk yang di sini Ibu tinggal masukkan poinnya. Nah, untuk poin Bapak Ibu tolong diperhatikan harus disesuaikan dengan jumlah soal yang Ibu buat, gitu. Jadi bagaimana caranya supaya maksimal yang soal yang Ibu buat maksimalnya adalah 100 atau 10 tergantung Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya buat poinnya 10 untuk satu soal. Gitu. Nah, terus saya buat soal selanjutnya. Buat soal selanjutnya di sini jangan lupa kita harus klik wajib diisi Bapak Ibu ya, supaya nanti siswa tidak akan bisa meloncat-loncat soalnya. Jadi harus diisi dulu baru bisa next dengan soal selanjutnya. Oke, sekarang misalkan langsung saya buat soal baru. Nah, untuk soal seperti ini yang tadi yang wajib diisi, ini tergantung Bapak Ibu ya. Bisa diklik, bisa tidak, tergantung dari kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah, misalkan bagaimana caranya kalau misalkan Bapak Ibu soalnya gambar atau misalkan tidak bisa diketik atau bisa diketik tapi lama misalkan. Oke, contoh misalkan ya, saya punya soal yang seperti itu. Misalkan gini. Oke, ini soal saya. Nah, kita ambil contoh saja soalnya. Misalkan saya ambil soal nomor berapa ya? Oke, nomor 9 misalkan ini. Nah, untuk nomor 9 kan gambar ini kan tidak ada di Google Form. Nah, caranya kita menggunakan snipping tool yang tadi. Oke, kita klik snipping toolnya. Oke, sudah muncul ya snipping toolnya. Kita minimize dulu. Nah, kita cari soal yang tadi. Nah, kita soal nomor 9 kan. Nah, kita buat snipping toolnya. Di sini perhatikan, di sini ketik new ya. New snip. Nah, kita klik. Nah, lalu kita crop atau kita klik tahan sesuai dengan soal yang kita inginkan. Misalkan saya pengennya semua aja lah karena saya nggak mau ngetik satu-satu. Karena pilihan gandanya juga sulit ditulis. Nah, saya ambil semuanya. Nanti kalau sudah selesai, nah lepas klikannya. Nah, setelah dilepas, dia otomatis akan mengambil soal yang kita potong saja atau yang kita crop saja. Di sini tinggal disimpan soal, misalkan disimpan ke dalam folder yang Ibu taruh. Jadi harus ingat Bu ya, folder taruh di mana. Misalkan saya taruhnya di desktop. Misalkan di sini saya buat soal nomor 2. Oke. Oke, saya simpan. Oke, ini saya close dulu. Nah, lalu balik lagi ke soal yang tadi Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini kan tadi kita akan mengambil gambar. Bagaimana cara mengambil gambarnya? Di sini lihat, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada gambar, kita klik. Nah, nanti kita di sini unggah. Ada kamera, ada melalui URL, ada foto. Nah, kita klik unggah saja di sini. Nanti kita klik cari. Oke, setelah cari, kita cari soal yang tadi. Soal yang kita sudah simpan. Kebetulan saya tadi simpan di desktop. Nah, terus tadi saya soalnya, nah ini soal nomor 2 soal saya. Jadi harus ingat Ibu ya, posisinya di mana. Oke, tinggal tunggu loading. Nah, dia sudah otomatis masuk ke dalam Google Form Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya nilai D-nya ini kan jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu jangan, ini hanya sampel saja. Nanti harusnya sih nggak di blok hitam seperti ini. Jadi kan siswa tahu jawabannya. Nah, nanti di sini Ibu tinggal opsi saja, misalkan ini jawabannya A, oke. Ini jawabannya B,
ini jawabannya C, ini jawabannya D, ini jawabannya E. Oke, sudah selesai. Ini saya misalkan tidak wajib diisi, jadi bisa dilewat sama anak. Kunci jawabannya tadi adalah D. Oke, jawabannya D. Ini poinnya 10 poin misalkan. Oke, selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu ya, kreativitas dari panitia. Jika memang Bapak Ibu punya ide lain, silakan gunakan, kami tidak memaksakan. Ini hanya untuk mempermudah Bapak Ibu yang belum paham. Tapi misalkan Bapak Ibu punya cara lain, silahkan. Misalkan saya mah gambarnya saja A B C D-nya saya tulis di sini, boleh. Silahkan. Jadi kami menerima semua masukan dari Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai, misalkan Bapak Ibu langsung klik plus lagi sampai sejauh mana Ibu membuat soal. Misalkan saya 30, misalkan buat saya 30 sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, Ibu tidak usah tidak usah klik kirim ya, biarkan saja. Nanti tinggal di close saja, diklik ini disilang, keluar saja. Nanti kalau sudah selesai tinggal dilaporkan ke kami panitia. Nah, untuk kelas 10, Bapak Ibu bisa melaporkan langsung ke Ibu Nur Aini. Dan untuk kelas 11, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan ke Bu Sumiati. Dan untuk kelas 12, Bapak Ibu bisa laporkan ke Bu Tri. Nanti akan kami rekap dan akan kami buat list bagi Bapak Ibu yang sudah membuat soal. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf, kami bukan menggurui dari panitia, kami hanya memberikan pemahaman supaya Bapak Ibu yang belum paham bisa lebih paham lagi. Terima kasih, kami dari panitia mohon maaf. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.